Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Allah ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu lillah wa rasul fa hijratuhu lillah wa rasul. Hadratil kiram, para alim ulama, para asatidah, para hujaj, bapak-bapak, orang-orang tua kami, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar, hadirin semuanya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga ibadah-ibadah lainnya. Tentu harapan kita semua, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada subuh kali ini insya Allah akan menjadi amal bekal ibadah kita dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, mengawali taklim kita, pengajian kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa, kita memohon dan bermunajat kepada Allah, khususnya untuk kita yang hadir pagi hari ini, untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, mantu dan cucu kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya kesehatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah lancarkan usaha-usaha kita, Allah bukakan pintu keberkahan hidup kita, Allah gampangkan milik rezeki kita, dan Allah angkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, zuriah kita, semuanya menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Semuanya menjadi ahli ilmu, menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli sedekah, serta menjadi ahli taqwa. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمتنا وجدتنا وجدتنا وخالنا وخالتنا وأمنا وأمتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولدم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat khususan ila ruh. Sebutin almarhum orang tua kita hasyadullah asma wa ila ruh ada Siti Khadijah binti Hazim wa ila ruh dinabani bincang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita, keinginan kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah berada di 3 hari, yaitu tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Kita sudah meninggalkan tahun 1441 Hijriah. Terasa oleh kita waktu begitu cepat berputar. Baru kemarin ternyata tahun ini sudah berganti. Mungkin secara kasat mata saya sering sampaikan, bertambahnya umur sepertinya usia kita bertambah. Namun hakikatnya bertambahnya tahun sesungguhnya usia kita berkurang. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata ilahin. Ya. Jadi Allah sudah persiapkan hidup untuk kita di dunia, untuk menikmati segala apa yang ada. Tapi ingat, ilahin, ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu kematian kita. Ya. Kita sudah kontrak dengan Allah. Ya. Seberapa lama kita hidup di dunia, seberapa lama usia kita di dunia, ini sudah ada dalam catatan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita orang yang beriman, jadikanlah pergantian tahun ini sebagai momen yang sangat penting dan berharga. Untuk apa? Yang pertama tentu untuk introspeksi. Kita bermuhasabah, ya, melihat kembali apa-apa yang sudah kita lakukan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, yang mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Orang beriman, kata Allah, wal tandur, coba perhatikan ya diri kamu masing-masing, ya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok, ligadin, untuk hari esok, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita, amal perbuatan kita. Apa yang sudah kamu persiapkan? Ini ya, maka momen pergantian tahun ini ya sangatlah tepat untuk kita kembali, yaitu melihat apa saja yang sudah kita perbuat terkait dengan waktu. Ya, sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran mengatakan wal asri. Ya, demi apa itu? Demi masa. Ada orang mengatakan demi waktu asar. Ya. Innal insana lafi husrin. Jadi terkait dengan waktu ini Allah katakan sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Ya. Lafi husrin, rugi. Terkait dengan waktu, dia tidak bisa manfaatkan, dipergunakan waktu ya untuk berhura-hura, untuk maksiat, ya kan ya, untuk lupa kepada Allah. Ya. Ini lafi husrin, rugi. Ya. 24 jam kita hidup, kira-kira berapa jam yang kita ingat kepada Allah, beribadah kepadanya? Ya. Rasanya tidak sampai 10%. Ya. Dari 24 jam, ya,
katakanlah 8 jam kita tidur, ya, 8 jam kita bekerja, ya, sisanya ya nggak tahu, gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang kita sholatnya pun, ya, kadang-kadang sholatnya pun kita galau. Hati kita kadang-kadang nggak khusyuk. Apalagi di saat nggak sholatnya, di sholatnya aja Pak. Allahu Akbar, ya, Allahnya tepat, khusyuk masih, ya. Tapi begitu berjalan sudah mulai ke depan, sholat kadang-kadang hati kita ini udah mulai alkohol bolak-balik, ya, ingat kerja, ya, ingat macam-macam. Apalagi kalau imam bacanya udah ada kelamaan, ya kan, udah ngaco pikiran, ngikutin nggak bisa, ya kan ya, ngedengerinnya kelamaan udah mulai ngaco pikiran kita, macam-macam, ya kan ya. Iya. Ya, makanya Rasulullah, saya baca dalam sebuah keterangannya, di saat-saat, ya, sholat berjamaah, apalagi di waktu-waktu seperti zuhur, ya, jangan terlalu membaca surat yang panjang-panjang, ya, baca yang pendek. Sebab banyak sekali orang kadang-kadang punya keperluan, ya, itu, ya. Sebab bikin gelisah orang nanti di belakang. Lama amat si imamnya, ya. Ya. Oh. Kalau mau panjang bacaan sholat malam nanti Pak, tahajud, ya, sholat hajat, ya, sholat istikharah, boleh panjang-panjang. Mau baca Al-Baqarah, mau baca Yasin, ya, silakan. Ini kadang-kadang terbalik kita, ya, sholat malam pendek-pendek kita baca, situ kita baca yang panjang-panjang sendiri, ya kan ya. Jadi seperti itu Pak, ya. Jadi kita rugi jadi manusia ini. Siapa sih yang beruntung kata Allah? Illal ladzina amanu, yang beruntung itu orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Dia yang beruntung. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan siapa orang beriman itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang yang percaya beriman kepada gaib. Ini penting artinya buat kita orang beriman Pak, ya, ketika kita percaya, yakin bahwa akhirat itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, Allah itu ada, ya, pertanggungjawaban amal itu ada, hisab itu ada. Kita yakin, maka ketika kita hidup di dunia ini susah, sulit, miskin, tapi kita sabar dan beribadah, masih ada harapan besar kita untuk hidup senang di akhirat. Itu makanya penting, ya, orang beriman ini memberikan motivasi besar ketika dia percaya dengan kehidupan akhirat yang gaib. Nah, itu. Ya, bagi dia walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih utama hidup di dunia. Di dunia yang singkat ini, ya, berapa tahun sih kita usia? Coba. Itu udah tahan hebat itu. 65 itu udah bagus, 70. Ya kan ya? Wah. Tuh bapak tuh udah putih semua masih hidup aja itu. Hebat itu, Pak. Nah, iya, alhamdulillah. Sebab ketika ditanya, ya Rasul, kam sana fi dunya, berapa lama sih saya hidup di dunia ini? Rasul juga mengatakan tidak tahu Pak. Ya. Ya. Makanya banyak kita berdoa lah kepada Allah. Ya. Kita khawatir, ya, hidup yang singkat kita di dunia ini justru tidak mendapat hidayah dan bimbingan dari Allah. Kita termasuk orang-orang yang banyak merugi. Nah, tahun kemarin kita doa awal tahun, doa akhir tahun, ya kan ya. Kita mohon agar 1 tahun ke depan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita. Ya begitu kan ya. Itu prediksi Pak. Ya, jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang-orang pinter. Ya, hanya lihat nasib kita. Ya, lihat garis tangan kita, lihat jidat kita, lihat nama kita. Lu siapa? Ya, jangan musyrik kita. Ya, berdoa aja pada Allah, kita berusaha. Jadi 50-50, berdoa juga penting Pak, ya. Di awal tahun makanya ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun, penting, ya. Sebab doa itu mukhul ibadah, doa itu senjatanya orang mukmin, ya. Doa itu sumsumnya ibadah, penting. Setidaknya itu, ya, setiap pekerjaan kita doa itu akan mengintervensi, ya, keberhasilan kita dalam sebuah perbuatan. Ustaz, saya doa tapi kok nggak dikabul-kabul. Kata Allah, katanya
Di dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu, ya insya Allah dijabah doa. Jangan takut Pak. Jadi doa juga kan nggak karang berdoa besok dapat. Kita bukan nabi, kita bukan wali, ya kan ya. Kalau nabi, wali, orang-orang soleh boleh begitu. Ya, pagi ini berdoa nabi, besok kabul. Kita ini kan sinyalnya kadang-kadang naik turun. Ya. Kadang-kadang naik sinyal, kadang-kadang bagus. Ya, tergantung kondisinya. Kalau lagi ada di gunung kita hilang sinyal. Nah, itu kita. Ya. Jadi insya Allah tapi pasti dengar Pak. Ya. Maka ada seorang ustadz mengibaratkan ya, berdoa itu sebetulnya seperti orang ngamen. Tahu orang ngamen? Ya. Ngamen itu ada dua. Kalau seorang yang ngamen pakaiannya lusuh, ya, gitarnya dipetik nggak sesuai dengan lagunya, ya, nada-nadanya sumbang, ya, pakaian yang nggak karuan, apa-apanya dong breng nggak enak ya kan ya. Cepet-cepet kita kasih gopek, udah pergi. Belum sampai tuntas tuh nyanyi suruh pergi sama kita Pak. Tuh. Ya, ada orang berdoa juga begitu, pengen cepet dapat gopek, udah itu hasilnya. Tapi ada orang ngamen enak, pakaiannya rapi, petikan melodinya enak, ya Pak ya. Iya, sesuai nada dengan apanya, dengan petikannya. Enak kita dengerin. Janganlah kau menggoda, janganlah aku kau goda, tak sanggup diri ini beban kasih asmara, beban kasih asmara. Ayo lagi, nambah lagi lagunya tuh. Enak didengar ya Pak ya. Iya. Tambah lagi, kasih cepet dah. Tuh, ada doa yang begitu. Tuhan pengen dengar suara kita lama, dia pengen dengar. Ya kan ya. Jangan kita buru-buru. Ya. Nanti ujungnya kita dikasih besar insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu begitu kita berdoa. Nah, jadi tadi saya katakan ya, mudah-mudahan tuh kalau kita percaya kepada gaib, kita yakin, maka meskipun kita hidup susah di dunia ini, insya Allah di akhir kita akan memperoleh kebahagiaan. Yakin Pak. Yang kedua siapa? Wa yuqimunas shalah. Ya, orang beriman itu orang yang selalu mengerjakan sholat. Ya, sholat ini penting sebagai barometer kehidupan seseorang. Orang hidup baik apa enggak baik, benar apa enggak benar, kita lihat sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah hidupnya benar. Kalau sholat gak benar, jangan berharap banyak. Itu. Makanya Rasul katakan standarisasi ya hidup ini dengan sholat. As-sholatu imaduddin, ya, maka sholat itu sebagai tiang agama kita. Siapa yang mengerjakan sholat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agamanya. Sampai-sampai Rasulullah meskipun kita dalam keadaan darurat, sudah sakit payah banget Pak, udah diimpus, udah nggak bisa bergerak badan kita. Tuh, ya dokter Yani ya, udah lengkap aja ini. Ya mata udah merem aja. Tapi otak kita masih apa? Masih mampu berpikir. Badan raga kita udah nggak bisa apa-apa. Masih wajib nggak sholat? Hah? Iya. Jadi kalau mata suster datang masih ngelirik, itu berarti masih normal. Ya Ustaz ya. Iya. Badannya bisa bergerak, tapi ada suster datang, mata masih ngelirik, masih normal. Berarti sholat masih wajib. Jangan kita tinggalin Pak, sekali. Maka saya berpesan banget, maka Rasulullah ketika akan meninggal, dia berpesan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Saking pentingnya sholat. Kadang-kadang pulang kampung ke Jawa, ya, buat silaturahmi, sholatnya ditinggal. Ustaz, di stasiun, di jalan nyari masjid susah banget, nggak nemu-nemu. Ya, begitu perut lapar nyari warteg ketemu Pak. Ya, nyari masjid nggak dapat, nyari rumah makan dapat. Nah ini, ya, penting ini sholat. Jadi yang kedua tadi sholat. Ya. Jadi orang rugi, tapi orang beriman insya Allah. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang-orang beriman itu selalu menafkahkan rezekinya yang dia peroleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang Allah berikan kepadanya,
dia nafkahkan kepada orang lain. Artinya berbagi rasa. Ya, dia tidak makan sendiri rezekinya. Ya, kita silahkan kaya Pak, boleh. Saya sering katakan, tidak apa-apa. Tapi cari dengan cara yang halal. Bahkan saya sering katakan, seisi dunia ini boleh kita miliki, nggak apa-apa. Innamal a'malu apa? Dalam aku wa'mal li akhiratika annaka tabudu goda. Ya, tapi ingat ada kehidupan akhirat. Kita kaya boleh, dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam. Ya, tapi ingat kita mencari dengan cara yang baik. Dan apabila kita memperolehnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkahkan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ya, dengan tahun Hijriah ini, ya, ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 622 Masehi. Beliau meninggalkan kota kemusyrikan, ya, yaitu kota Mekah, menuju Al-Madinatul Munawwarah. Ya. Jadi pada saat itu, ya memang Islam sudah terjepit, sudah tidak bisa berkembang. Ya. Hijrah Rasulullah ini bukan karena takut Pak, bukan. Dia nggak takut dengan ancaman orang-orang apa? Kafir, nggak takut dia. Bahkan dia diembargo, secara ekonomi nggak berkembang, sosial nggak berkembang, agama tidak berkembang. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi Rasul tetap tegar, dia tidak takut sebetulnya. Kok hijrah? Inilah perintah Allah. Ya. Karena perintah Allah, bukan karena beliau takut, nggak takut. Karena perintah Allah. Jadi kalau sudah perintah Allah, bentuk apapun, model apapun perintah itu harus taat kepadanya. Ya seperti Ibrahim Pak, saya katakan, ketika diperintahkan untuk membunuh anaknya, itu kan perbuatan keji, tidak manusiawi, ya, bertentangan dengan apa, hak asasi manusia. Tapi Ibrahim dia menerima, ya, tantangan ini, perintah ini dengan sukacita. Dengan sukacita Pak, dia merasa gembira, merasa bangga, justru diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dari apa yang sangat dia cintai. Itulah. Maka model apapun perintah itu, orang beriman itu nerima. Ya tadi Nabi, bukan Rasulullah takut, bukan hijrah, ya. Bukan takut, tapi karena ini adalah perintah Allah. Allah tahu untuk menyelamatkan agama, maka hai Muhammad pindah. Beliau berangkat. Ya. Pertama dia bersama siapa? Hijrah. Bersama Abu Bakar. Ya. Subuh-subuh dikepung dia, ya, di rumahnya Sayyidina Ali. Ya. Ternyata dia sudah berangkat. Ya. Sudah berangkat, diketahui dikejar. Ya. Muhammad memilih bersembunyi di dalam gua. Bersama siapa? Abu Bakar. Ya. Orang-orang kafir dengan kudanya mengejar Pak. Dia tahu arah Muhammad ke situ. Tapi ketika di depan goa, Masya Allah luar biasa. Abu Bakar udah bergetar, takut, ya Muhammad mati kita Muhammad. Udah di depan goa. Ya, udah begitu ketakutan luar biasa. Udah kelihatan dentam suara apa? Suara kuda, ya kan ya. Bahkan bisikan-bisikan di luar terdengar oleh Abu Bakar. Mati kita ya Muhammad. Ya. Apa kata Muhammad? Ya, wahai Abu Bakar, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sampai beberapa hari Pak. Ya. Tapi Allah, ya, selamatkan. Ya, ternyata di pintu gua itu ada apa itu? Ada sarang laba-laba. Ya. Ini Allah ilhamkan kepada laba-laba agar segera membuat sarangnya. Makanya di dalam riwayat salah satu, apabila ada sarang laba-laba kita nggak boleh rusak Pak. Nah, itu, ya. Makanya seorang kufar katakan nggak mungkin Muhammad Abu Bakar masuk ke sini. Ini sarang laba-laba masih ada ini. Kalaulah dia masuk pasti rusak. Dan tuh burung masih ada, sarangnya burungnya masih ada. Kalaulah dia masuk, burung ini terbang pasti. Memang inilah perintah Allah. Ya. Abu Bakar udah luar biasa Pak. Bahkan di dalam riwayat itu kan sempat,
Ya, bergantian mereka tidur Rasulullah dengan Abu Bakar yang saya sampaikan. Ya, Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Ya, jadi beliau bergantian. Kadang-kadang Abu Bakar tidur, kadang-kadang Rasulullah tidur. Pada saat Rasulullah tidur di atas pangkuan Abu Bakar, tuh mantunya Pak tidur di atas paha mertuanya coba. Ya, luar biasa. Itulah kecintaan Abu Bakar. Sampai ketika Rasulullah tidur itu kan, ya, kaki Abu Bakar yang dilonjorkan ini saking untuk menjaga supaya jangan sampai bangun. Itu ada ular yang menggigit. Ya, ular berbisa menggigit. Tidak bergeser Pak Abu Bakar. Tidak bergeser Abu Bakar karena khawatir Rasulullah terbangun. Bergerak pun dia tidak. Padahal kakinya sudah dicatok ular. Coba kita bayangkan kalau kita, mantu kita tidur di paha, kita dicatok kepala jengking, kita apa kira-kira? Kita jaga, mungkin kita lepas, kita jatuhin ya. Nah, mantu, ya kan ya, nggak dijaga Pak. Ya, tuh, sampai menahan sakit, menetes air mata. Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah karena di atas pahanya. Terbangun Rasulullah, Abu Bakar, kenapa engkau tidak suka aku tidur? Tidak suka dengan aku, kata Rasulullah. Kau menangis? Tidak ya Rasul. Ya, tidak. Dia perlihatkan kaki saya Rasul, kaki saya kegigit ular. Ya kan ya. Rasulullah terbangun. Cepat-cepat Rasulullah ambil air liurnya, air ludahnya Tristan. Ya. Dikasih ke tempat kena ular, dihapus, diusap. Alhamdulillah. Berkeluar racun-racunnya. Itu Ustaz. Itu sumpah saya baca ayatnya lupa itu. Kalau ada saya kasih tahu ya. Ustaz juga bergerak begitu tuh. Ada orang kena ular kasih ludah. Ya kan ya. Insya Allah Ustaz. Seminggu rabies. Nah, itu ya. Ini biasa ya kan ya. Itu Rasulullah. Ya, dia berhijrah ketakutan Pak, tapi alhamdulillah. Ya karena selamat Rasulullah. Nah, pada saat beliau hijrah ada sebagian sahabat-sahabat yang tidak ikut. Karena pertimbangan macam-macam. Ekonomi sudah mapan di Mekah. Ya keluarga sudah banyak, tanahnya sudah banyak, udah jadi konglomerat. Ngapain gua hijrah ke Madinah? Tuh. Tapi ketika Rasul sampai ke Madinah, para sahabat kirim surat, kirim berita. Wahai sahabat-sahabatku yang masih ada di kota Mekah. Ya, keimanan, keislaman ente belum diterima sebelum ente ikut hijrah bersama Rasulullah. Sedih Pak. Takut mereka. Akhirnya secara diam-diam mereka malam-malam hijrah, meninggalkan kota Mekah. Dia tinggalkan harta kekayaannya, ya, dia tinggalkan tanahnya, tumpah darahnya dia tinggalkan. Coba. Demi kecintaan kepada Islam, demi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Namun sayang, rupanya diketahui, ya, terendus oleh orang-orang kafir di perempat jalanan, ya, persimpangan kota Mekah ketika menuju Madinah. Mereka digempur oleh orang kafir, mereka dibunuh, dianiaya pada saat itu, habis mati mereka. Berita sampai kepada Rasulullah, ya, bahwa orang-orang yang turut berhijrah menyusul mati. Saudara menyampaikan kepada Rasul, apa kata Rasul? Mereka semua adalah ahli surga, mati dalam keadaan syahid. Oh, itu Pak, ya. Nah, karena mereka akan hijrah bersama Rasul tadi untuk menyusul. Dalam hadis kan dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niat. Tuh, ya. Walikulli manawa, barang siapa yang melakukan niat suatu, maka niat itulah amalnya. Sesuatu tergantung kepada niatnya. Paman hijratuhu, kata Allah, kata Rasul, barang siapa yang berhijrah, ya, lillahi wa rasul, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu lillahi wa rasul, maka pahala diperoleh karena Allah dan Rasulnya. Tuh. Tapi sebaliknya, paman kana hijratuhu lidunya lisubha, ya, au imru'atun yankihuha, yang hijrah karena dunia, karena pengen dapat harta di Madinah, atau pengen imro'atun, pengen dapat perempuan agar bisa dikawininya. Apa kata Rasul? Pak hijratuhu, ya, alama hijrah, ya. Jadi hijrahnya dapatnya itu udah perempuan, ya, dapatnya harta, karena hijrahnya sesuai dengan niatnya tadi Pak. Jadi hijrah secara terminologi adalah pindah, ya, meninggalkan kota Mekah sebagai kota kemusyrikan menuju kota Madinah. Rasul diterima, Islam berkembang.
ya, di Madinah. Alhamdulillah. Maka hijrah ini satu jadikan tonggak sejarah ya kemajuan Islam. Nah, dari situlah kemudian Islam berkembang luar biasa. Nah, maka oleh karena itu Pak, mari kita jadikan momen tahun baru ini sebagai momen yang terpenting. Ya. Sebab hidup kita nggak lama. Hidup di dunia ini kita cuma 3 hari Pak, saya katakan. Ya. 3 hari. Yang pertama hari kemarin, Yaumul Madi, hari yang sudah lalu. Apa kalau bahasa Inggris itu? Yesterday. Ya benar ya. Hari sudah lalu. Sudahlah. Yang sudah berlalu sudah. Tidak mungkin kita akan bisa kembali lagi. Ya. Ustadz nggak mungkin bisa 17 tahun lagi, nggak bisa. Yang tua yang beruban pakai hitam lagi udah susah. Ya. Udah. Yang lalu sudah berlalu. Hari yang hanya menjadi kenangan buat kita. Tidak mungkin seorang bisa kembali muda lagi. Ya. Tak mungkin. Tuh. Yang kedua hari esok. Kalau bahasa Arabnya Yaumul Ghad. Tomorrow. Kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Tomorrow. Nah. Hari esok adalah apa? La tadri an tadrikah. Hari yang tidak seorang pun tahu tentang nasibnya. Bakal kayak apa dia? Ya, kita nggak tahu besok apa-apa. Setelah keluar masjid masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Semua hak prerogatif Allah. Tidak ada satupun yang tahu. La tadri an tadrikah. Nggak ada Pak. Kita baik, kita buruk, kita senang. Besok ke depan kita nggak tahu. Maka kewajiban kita berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah. Selesai. Ya, ya. Lakukan inovasi. Ya, lakukan perubahan. Biar ada progres hidup itu, melangkah ke depan terus. Ya, Islam tidak menyukai orang yang diam. Diam aja. Stuck. Ya. Setidaknya setiap hari melangkah kita, melangkah. Ada inovasi, ya kan ya, ada perubahan, ada progres yang kita capai. Itu. Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan. Ya. Jadi orang kaya, ya, jadi orang hebat, jadi orang kuat. Ya kan silakan. Itu. Makanya ke depan kita berusaha, ya. Itu. Lakukan ya yang terbaik, berdoa dan bertawakal. Yakin ketika kita melakukan kebaikan, kita akan memetik kebaikan. Nah, ya, gitu. Yang ketiga, Yaumul An, kalau bahasa Arabnya, hari ini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya today. Ya. If you be happy now. Ya, kalau pengen bahagia, bahagia aja. Hari ini udah kita nikmati dengan ibadah. Gitu. Ya. Iya. Apa kata Rasulullah? Apabila manusia hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka manusia itu adalah manusia beruntung. Man tola umruhu wa hasuna amali. Ya, apabila Allah berikan umur panjang dia masih hidup dan melakukan kebaikan, ya udah tua semakin rajin ke masjid, semakin rajin ngaji, semakin rajin ibadah, semakin bijak, semakin sayang sama istri anaknya, ya, semakin dekat. Ini pertanda husnul khatimah manusia. Tapi sebaliknya man tola umruhu wa amali. Manusia apabila diberikan umur panjang oleh Allah, ternyata umur di usia tuanya itu digunakan untuk maksiat. Udah tua masih nyawer, udah tua masih nongkrong di perapatan, pakai lepis, kaos hitam, kacamata, rokok, downhill, kedai jipo. Wah, ini pertanda ini Pak. Ya, ini pertanda apa? Wasa amali. Ini pertanda hidupnya, aduh, ya kan ya. Boleh still, boleh kita hebat. Ya, tapi kita lihat umur juga Pak. Siapa sih nggak kepengen muda? Semua kepengen muda, ya kan ya. Tapi kita juga lihat umur, lihat usia kita, ya kan ya. Iya. Sebab kul innal mautal ladzina tafirruna fa innahum mulaqikum. Ya ini kita khawatirin. Banyak orang sekarang kan mati ngedadak Pak. Ya, iya. Jangankan yang tua, yang muda aja mati sekarang banyak. Di tetangga saya hampir rata-rata yang mati anak-anak masih muda usia 30, 40. Apalagi kita yang udah tua kan. Nah, iya. Walaupun ukuran mati itu bukan karena apa? Bukan karena muda, bukan karena tua, bukan karena sakit, bukan karena sehat. Enggak ada Pak. Enggak ada dalil yang mengatakan orang tua mati duluan, yang muda mati belakangan. Enggak ada. Ya. Yang sakit mati duluan, yang sehat belakangan. Enggak ada. Enggak ada dalilnya itu. Ya. Itu makanya kita jangan takut ketika kita sakit melihat orang sehat. Yang sehat jangan merasa lu dulu pasti mati. Enggak gua, jangan. Ya kan ya. Yang muda ngeliat yang tua, pasti bapak dulu mati. Enggak kan saya. Jangan. Ya, sebab mati itu urusan prerogatif Allah.
Kita nggak tahu Pak, ya kan ya. Sebab kalau kita tahu mati kita kapan, kondisi kapan, di mana kita mati, enak banget kita Pak. Ya, mau mati hari ini Cibitung, kita pindah ke Bandung. Ayo, urusan apa? Biar malaikat nggak tahu kan ya. Itu makanya rahasia Allah itu. Ya, tidak ada satupun orang tahu tentang usia kita. Jam berapa ini udah? Masih ada waktu? Hah? Dikit lagi. Ya, jadi seperti itu Pak tuh. Ya. Jadi yang ketiga al-an, today, ya, hari ini. Hari itu paling penting. Jadi kalau manusia hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka manusia itu adalah manusia yang paling merugi. Ya, paling rugi Pak. Nah, jadi oleh karena itu terkait dengan waktu ini, ya, mari kita pergunakan. Orang Barat mengatakan time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu adalah pedang, ya, tajamnya. Jadi oleh itu karena manfaatkanlah waktu yang singkat di dunia ini. Jadi walaupun singkat di dunia Pak, kita sampai 60, 50, 70. Waktu singkat ini menentukan kita ke depan. Menentukan kita ke depan. Jangan main-main ya kan ya. Waktu yang singkat menentukan kita ke depan. Jangan sampai nanti depan di hadapan Allah kita merengek, menundukkan kepala, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Nyesel. Meskipun 1 detik, nggak usah 1 hari, nggak usah 1 jam, 1 detik ya Allah kembalikan, na'mal amalan solihan, saya akan berlaku amal soleh. Mungkin nggak kita kembali? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi oleh karena jangan sampai terjadi sebuah penyesalan nanti. Di akhirat kita tidak bisa lagi kembali ke dunia dan kita akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Sebab saya sering katakan tuh, ya ada saatnya nanti Pak, pintu surga ditutup, neraka juga ditutup. Jadi nggak dipelongoin terus, ya. Kalau dipelongoin terus nih orang Taman Aster pada loncat nanti. Ya, ya. Ada waktu ditutup nanti Pak. Neraka ditutup. Penghuninya sudah berada di dalamnya. Ya, itu. Nah, maka jangan sampai ada penyesalan kita. Ya, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi sekecil apapun amal kita lakukan di dunia ini, walaupun hanya sebesar biji zarah berupa niat yang baik, insyaallah Allah akan balas itu. Sebaliknya, kejelekan sekecil apapun kita lakukan, ya Allah juga akan catat itu dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak-bapak. Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya, sebagaimana biasa, ya mau tanya interaktif langsung atau mau tertulis silahkan. Sudah ada belum pertanyaan? Silahkan kalau sudah ada. Mau langsung juga boleh. Ya? Oh iya. Iya. Ini bukan pertanyaan nih Pak, tuntutan namanya. Ya kan ya. Tadi kan hijrah itu untuk muhasabah ya kata ya, untuk apa? Artinya ada secara fisik, ada non fisik ya hijrah itu. Ya, secara fisik Rasulullah berhijrah itu Pak. Ya mungkin sekarang sudah lagi tidak ada kita kan ya. Berhijrah seperti Rasulullah. Ya, sekarang ini non fisik. Ya kita meninggalkan ya dari kemaksiatan ya kan ya, dari kekacauan menuju kepada kebaikan. Itu hijrah secara non fisik. Jadi ada 2 bentuk, ada hijrah secara fisik. Secara fisik mungkin juga berlaku Pak. Kalau kita hidup udah nggak enak di Taman Astra ini, ya udah sepak kata orang mah, udah begak banget, ke sono susah, ke sini susah, usaha itu ketutup. Ya, maka dianjurkan hijrah kita, pindah kemana? Ya, orang Cibitung Bekasi nih Pak, kalau hidup di kampungnya manja Pak, ya paling susah. Mau pindah di mana-mana nggak betah. Ya pengennya pulang aja. Katanya makan orang mangan kumpul yang penting, ya kan ya. Ada yang begitu tuh. Ya. Padahal kalau dia hijrah banyak sebagian kawan saya pindah Pak. Ada yang ke Medan, ada yang ke Lampung. Saya lihat maju di sana. Malah lebih terbuka dia. Iya. Di kampungnya sumpah dia. Ya ke sono utang, ke sini utang, nggak bisa hidup dia. Ya. Iya. Tuh. Begitu dia hijrah, rupanya meninggalin utang kemarin dia. Hijrah dia lari ke sono. Ya kan ya. Secara fisik ternyata maju. Ada yang di Lampung kawan saya, ada yang di Medan kawan saya, ada yang di Irian Jaya. Hebat maju-maju Pak. Ya, itu. Karena tadi dia berani. Ya. Makanya hijrah itu adalah perubahan sebetulnya. Ya, perubahan secara fisik, perubahan secara non fisik. Ya, lakukan itu Pak. Apabila sumpek bener nih.
Ini sama bini ini rasanya dia mau ribut mulu nih. Hijrah bapak, kawin lagi. Ya pindah kan itu ya, pindah ke bini yang baru. Ya mudah-mudahan aman di sana. Nah, ini kan yang nggak ada kita nggak berani niatnya, masalahnya itu aja. Ya kan ya, iya. Tuh dokter Yani itu, ya kan ya. Kalau sumpek bini sama bini ini nih kan ya, hijrah kita. Ini Ustaz ngajarin nggak bener nih, sesuai badah ya kan. Iya begitu pak. Ada orang merasa aman, ya ini merasa nggak baik, pindah. Insya Allah akan baik. Ya secara fisik kita pindah, ya dari daerah kita yang udah rasa sumpek, ya di Jawa kita udah nggak enak, ke Jakarta alhamdulillah maju. Kawan saya di Lampung ada yang maju, di Medan ada yang maju pak alhamdulillah. Ya memang dia punya niatan baik. Ya di Cibitung ini sumpek, ya kan ya, udah nggak enak kesana kemari, ya nggak terbuka pikirannya. Ada orang begitu. Ternyata rezekinya di sana, ditaruh oleh Allah di Lampung, di Medan, ada di Irian Jaya, gitu. Dan takut, insya Allah. Tadi, faman hijratuhu lillah wa rasul. Apabila kita berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dibantu insya Allah sama Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, itu barangkali Pak Ustaz ya. Terima kasih. Ada yang mau tanya Pak? Silahkan langsung, nggak apa-apa. Yang catatan nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah, pintar-pintar semua berarti udah dipahami. Iya begitu kan ya. Iya. Kalau sudah tidak bertanya berarti paham. Gitu. Ya. Atau mungkin ngantuk juga Pak, nggak dengerin kan ya. Apa yang mau ditanyain ini kan ya. Jadi seperti itu. Tapi yakin saya, ya yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya.